Yo yo yo, welcome back to my channel. It's Rama Amran here. Oke, balik lagi ke akun YouTube channel gue, Rama Amran. Kali ini gue mau bikin video, bukan unbox sesuatu, bukan juga nge-react MV sesuatu, tapi gue mau kayak ngerangkum interviewnya Blackpink dan Selena di Zaxxang Show. Gue nggak tahu sih cara baca Zaxxang, kayaknya Zaxxang Show yang baru dirilis sekitar 6 jam yang lalu dari pembuatan video ini, pembuatan video YouTube gue maksudnya. Jadi biasanya kan gue suka nge-translate tuh kayak fullnya gitu, cuman karena ini kan 15 menit dan gue ngerasa kayak ya udah gue mau mencoba menjelaskan poin-poin pentingnya aja sambil nanti gue kasih lihat bagian mana yang gue omongin. Buat yang mau nonton video fullnya bisa lihat di sini atau nanti gue akan taruh linknya di description box gue di video YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe si Zaxxang Show untuk nontonin interview dia sama artis luar dan artis K-pop lainnya. Banyak kok. Zaxxang Show ini sebelumnya juga udah pernah nih nge-interview Blackpink. Waktu itu mereka berempat doang, si Blackpink sama si Zack ini dan satu lagi si temennya. Setahun yang lalu mereka ngebahas tentang waktu mereka lagi di US kayak gimana-gimananya. Nah, sekarang yang mau gue rangkum adalah si interviewnya Blackpink dan Selena di Zaxxang Show. Jadi kalau kalian lihat di detik ke-9 si Zack ini kesenengan, dia bilang bentar lagi Selena sama Blackpink bakalan ada di acaranya dia, terus dia kayak bikin rima gitu, rima kata-kata gitu. Terus dia bilang ya gue tahu kata rima yang gue bikin ini nggak sebagus rapnya Lisa, dia bilang. Jadi si Selena bilang di menit ke-1 detik 1 bahwa acara Zaxxang Show ini adalah acara yang sering dia kunjungin. Dia udah tahu nih semua krunya, semua staff dari si Zaxxang Show ini dari dia berumur 20 tahunan awal kayak ini, dan sekarang si Selena ini umurnya 28. Selena ini umurnya sekarang 28 tahun, dia kelahiran tahun 92. Jadi di menit 1 detik ke-30 si Zack ini nanya gimana rasanya kalian berkolaborasi bareng nih gitu. Terus Rose bilang rasanya kayak gila gitu, it's crazy karena dia bilang Rose bilang it's crazy karena Blackpink itu tumbuh mendengarkan lagu Selena. Jadi maksudnya dari kecil, dari mereka mulai agak mudaan sampai dia, maksudnya dari mereka lebih muda dari sekarang sampai sekarang tuh mereka sering banget dengerin lagu Selena, dan mereka berempat si Blackpink ini adalah fans besarnya si Selena juga. Dan Rose bilang mereka benar-benar bersyukur bisa kolaborasi bareng Selena yang udah mereka idolain dari dulu, dan juga dia bilang Selena tuh orangnya baik banget, manis banget, baik banget. Rose bilang dia merasa termotivasi dan juga excited bahwa fans suka nih sama apa yang mereka, maksudnya Blackpink dan Selena lakuin atau kolaborasi lagu Ice Cream ini. Selena bilang di menit 2 detik 15 bahwa si Blackpink ini juga yang terbaik nih. Selena agak menyayangkan karena dia nggak bisa shoot MV-nya bareng, ketemu sama mereka gitu. Tapi setiap kali si Selena ini ngomong sama Blackpink via telepon atau video call, si Blackpink ini manis banget dan juga baik banget juga gitu. Terus kayak si Blackpink kayak pas lagi dipuji gitu kayak kayak mereka berempat kayak dengerin si Selena muji mereka gitu. Gemes banget deh waktu di menit 1 detik 52 si Rose bilang
apa dia bilang sekarang kita, maksudnya Blackpink dan Selena melakukan hal yang sama, maksudnya sama-sama bikin lagu ya, sama-sama bikin music gitu. Terus si Rose kayak bener katanya dia, oh enggak, maksudnya belum sama karena dia si Selena udah jauh lebih populer di Blackpink. Itu rendah hati banget nggak sih dia ngomong kayak gitu. Terus dia bilang, Rose mengklarifikasi omongannya, dia bilang kayak kita lagi berusaha untuk mencapai di titik si Selena ini udah meraih gitu. Padahal dia tadi awalnya baik banget menurut gue. Gue suka banget sama Blackpink. Menurut gue mereka kalau ngomong itu benar-benar gimana ya, rendah hati gitu loh. Jadi kayak bahkan Rose aja dia nggak sengaja, padahal dia niatnya untuk ngasih tahu bahwa ya kan sama-sama artis kan, jadi sama-sama nyanyi, sama-sama bikin music gitu kan. Tapi dia kayak bilang enggak, maksudnya kita lagi berusaha untuk sampai ke titik yang Selena ini sekarang gitu. Gue sama mereka. Ini poin ketiga nih. Jadi si Selena bilang, dia bilang nih ke Blackpink members, si Selena ini ngepost di sosial medianya dia tentang kolaborasi dia sama Blackpink. Si Selena ini dapet followers baru atau kayak tambahan followers, jutaan followers. Jadi si Selena ini bilang dia dapet jutaan followers baru, tambahan jutaan followers hanya karena dia ngepost info tentang dia akan kolaborasi sama Blackpink. Dan Selena tuh bilang sama si Blackpink kayak wow, terus kayak si Blackpink kayak oh my god gitu. Gue suka banget sih sama, menurut gue ya Selena kan kalau kalian lihat ya dari Instagramnya dia tuh punya banyak banget followers. Dia tuh udah punya 192 juta followers. Kalau di Twitter dia punya 62 juta followers. Sebenarnya sih Selena ini juga udah punya fame kan, dia udah terkenal banget, dia udah punya nama di mana-mana. Tapi dia rendah hati banget untuk seorang popstar yang besar. Dia masih kayak iya karena gue ngepost terus gue dapet jutaan followers baru karena mereka gitu. Jadi menurut gue, aduh mereka berdua ini, bukan mereka berdua, si Selena dan Blackpink ini tuh bener-bener apa ya, menurut gue orang yang besar tapi masih rendah hati. Nah itu yang gue suka dari mereka gitu. Terus si Selena bilang di menit ke-3 28 bahwa ya ini momen yang membahagiakan bagi gue dan gue sangat senang kita melakukan kolaborasi ini bareng Blackpink. Kayak Blackpink kayak di menit ke-3 detik 57 si Rose bilang bahwa si The Album yang akan keluar bulan Oktober nanti itu adalah suatu hal yang akan penuh dengan kejutan gitu. Jadi kayak si Ice Cream ini udah kejutan juga nih sendiri, udah kejutan juga. Nah nanti si full album ini juga akan lebih jadi kejutan. Jadi si Zack ini nanya apakah Ice Cream ini bagian dari si The Album. Jadi di menit ke-4 detik ke-6 si Zack ini bilang the album yang akan kalian keluarin di bulan Oktober nanti itu adalah debut albumnya kalian. Maksudnya first albumnya, full albumnya Blackpink. Kali ini kan Blackpink belum punya full album nih. Nah terus itu ada debut albumnya. Terus dia bilang, Blackpink bilang iya. Terus si Zack ini bilang, oh berarti udah kelar dong albumnya, kan Oktober udah mau rilis. Maksudnya kan ini tinggal sebulan lagi. Terus si Jennie bilang katanya kita semua lagi bekerja untuk itu setiap hari untuk sampai si album ini tuh kelar gitu. Si Rose bilang itu hampir selesai. Jadi kayak si Rose menegaskan bahwa sebenarnya masih ada nih yang harus dilakukan, atau maksudnya jadi si The Album itu belum sepenuhnya selesai saat ini. Jadi lagi masih ada beberapa hal yang harus dikerjakan juga. Rose bilang kita tuh freaking out gitu tuh, kayak wah kayak gimana ya, freaking out kayak ya pokoknya gitulah, karena bentar lagi nih gitu udah bentar lagi mau rilis gitu. Kayak apa sih, kayak deg-degan, kayak antusias gitu. Si Jennie bilang di menit ke-4 detik ke-24. Jadi si Jennie itu bilang dia senang nih si Ice Cream itu keluar duluan tepat sebelum si The Album. Jadi dapat energinya itu yang bagus gitu kan. Terus dia juga senang karena dapat support dari banyak orang. Nah itu tuh bagus untuk mereka, kayak secara nggak langsung kayak menyemangati mereka gitu. Oke, di menit 4 detik 48 si Zack ini nanya, Selena gimana nih tanggapan lo atau reaksi lo pertama kali denger lagu ini? Terus si Selenanya bilang dia sejujurnya
bener-bener merasa bahwa suara Blackpink sendiri, suara mereka aja tuh udah bagus banget. Dia ngerasa bahwa si Ice Cream ini pasti ini akan jadi suatu hal yang besar nih gitu. A no-brainer. Just because I loved the idea of the two guys splitting the different worlds up, combining them together. Jadi di menit 5 ke 31 si Zack ini nanya, jadi kan sekarang kalian lagi proses pembuatan album nih, kalian tuh lagi di fase mana nih? Di fase yang kalian tiap hari dengerin tuh lagu, dengerin ulang gitu, atau kalian lagi di fase yang gugup atau nervous gitu. Nah kalau si Nini bilang iya, kita lagi constantly atau secara konstan atau terus-terusan dengerin lagu kita tuh yang mau di release di the album itu, di studio, di rumah, kita dengerin terus gitu. Nah kalau misalnya itu sih Selena ini, aduh dia mensupport banget sih, dia bilang buat siapapun yang mendengarkan lagunya ya harus di albumnya gitu. Terus kayak mereka berempat kayak oh si Rosa kayak gini We're very excited and nervous. Yeah, it's si Jenny bilang di menit 6 detik 20 ya, kita itu excited, kita itu antusias, tapi kita juga gugup atau nervous di waktu yang bersamaan. Terus si Rose juga bilang dia excited, gimana respons dari fansnya ini. Tuh si Lena kayak nimpalin I'm excited. Terus kayak mereka lagi di menit 6 detik 51 suara Selena waktu ngomong I'm excited aja bagus banget guys. Ulang. Jadi di menit ke-7 detik 50 si Zack ini bilang visual dari MV-nya si Ice Cream tuh oke banget, bagus banget. Terus dia bilang, Jenny kamu pernah kepikiran nggak bahwa kamu bakalan bikin MV bareng Capybara? Terus mereka kayak ketawa. Jadi Jenny bilang itu adalah wish-nya dia, itu adalah suatu harapan dia, dan waktu itu terwujud itu kayak mimpi yang jadi kenyataan gitu. Oke, jadi si Jenny ini yang request ke si direkturnya. Jadi si Jenny ini request langsung ke si direkturnya untuk kayak bilang, boleh nggak ada Capybara di partnya aku di MV, dia bilang gitu. Ini kalau kalian yang buat nggak tahu yang mana atau mau lihat lagi, ini lihat nih, bahkan sweet banget ya mereka kayak makan wortel gitu. Nah kalau kalian lihat di behind the scene-nya juga si Jenny ini kayak seneng banget waktu si Capybara ini ada gitu, kayak dia antusias. Gue nggak tahu pronunciation-nya gimana, tapi kalau denger mereka ngomong Capybara, kalau bahasa Inggrisnya kayak Capybara. Denger langsung dari si Google Translate. Capybara. Jadi sebenarnya si Jenny itu ketemu 3 Capybara dan dia bilang dia jatuh cinta sama Capybara. Jenny bilang mereka cute banget, mereka friendly, ramah, dan juga sweet. Jenny bilang dia so lucky. Jadi Jenny bilang dia beruntung banget bisa ketemu Capybara. Gila ya, udah kayak muji orang ya. Mohon maaf ya Jen. Jenny bilang mereka adalah makhluk yang sangat friendly, sangat ramah gitu. Dia sampai kayak gini-gini tangannya untuk menggambarkan si Capybara. Si Jenny bilang kayak kalian semua tuh harus ketemu nih sama Capybara karena mereka lucu banget gitu. Kayak dia nyaranin ke si Zack atau ke orang-orang yang nonton atau ke orang staff juga. Terus kayak mereka berempat kayak ketawa. Di menit ke-9 detik ke-5 si Zack ini nanyain ke Selena tentang Serendipity Ice Cream. Jadi Selena ini bilang Serendipity itu adalah klasik untuk dia karena pertama kali dia ke New York, mamanya bawa dia ke sana, dan setiap kali dia balik ke New York dia akan pasti selalu mampir nih sebisa mungkin dia untuk ke Serendipity Ice Cream. Jadi bagi dia Serendipity itu udah kayak hal masa kecilnya gitu. Si Rose bilang mereka Blackpink cuman nyobain Serendipity yang versi yang Blackpink katanya gitu, baru nyobain yang itu katanya gitu. Dia bilang kayak si Zack bilang dia big Serendipity fan. Jadi di menit ke-12 detik 3 si Zack ini nanya Blackpink, apa nih hal yang kalian pelajari dari Tommy atau TB Hits dalam pembuatan musik bareng dia gitu, dan berapa lagu yang kalian bikin di album ini. Terus Nini bilang ada 2 lagu yang dibikin sama Tommy atau TB Hits,
Tommy Brown di album ini. Dan jadi kata si Nini, waktu bareng dia, hal yang benar-benar apa ya, menarik atau menyenangkan itu adalah bagaimana si Tommy ini tuh pengen mengenal Blackpink banget gitu. Jadi kayak dia berusaha untuk mengenal Blackpink. Bukan cuman kayak ya udah cuman sekedar tahu luarnya doang, kayak cuman ya udah basa-basi kenalan gitu, tapi si Tommy ini benar-benar kayak pengen tahu member Blackpink secara individual. Si Tommy itu berusaha untuk nyari sound atau nada yang cocok untuk per member dan juga image yang cocok sama karakter masing-masing member. Dan juga ada Teddy Oppa bareng sama Blackpink pada saat pembuatan lagunya juga ngeproduserin lagu-lagu ini. Jadi karena si TB Hits atau Tommy Brown dan si Teddy Oppa ini get along really well, jadi kayak mereka tuh akur banget. Jadi si Blackpink itu udah mereka senang-senang aja pas lagi pembuatan musik. Rose juga bilang biasanya bekerja sama orang-orang dari yang sering mereka temuin, maksudnya orang-orang yang emang dari company-nya atau emang orang-orang yang biasa mereka kerja sama bareng. Nah sekarang mereka punya kesempatan untuk kerja sama sama produser luar, sama produser yang lain lagi, dan itu suatu pengalaman yang menarik bagi mereka. Oh ya, jadi buat kalian yang nggak tahu Tommy Brown atau TB Hits itu siapa, jadi dia itu produser Amerika gitu. Dia juga penulis lagu dan dia juga rapper. Jadi dia juga nge-rap. Dia sekarang tinggal di LA. Jadi dia udah bikin banyak lagu sih TB Hits ini, dan yang mungkin yang paling kita Blinks yang sering denger hubungan dia sering denger, dia juga produserin lagunya si Ariana Grande. Lucu banget ini si di menit ke-13 si Zack itu bilang, sorry apa gue tadi motong pembicaraan lo, kayak karena dia kayak nimpalin gitu, tapi sebenarnya enggak ya, cuman dia ngerasa kayak sorry gue motong lo enggak gitu, terus kayak si Zack bilang enggak, kayak baik banget, gemes. Terus si Zack bilang di menit 13 detik keempat, ya soalnya oke, bagus kalau gitu, kalau gue nggak motong siapa-siapa karena gue nggak mau nih motong, I don't want to cut anybody off, jadi kayak gue nggak mau motong lagi. Keren banget attitude-nya. Ke-13 detik ke-6 si Selena bilang itu akan jadi mimpi buruk di kehidupan lo, kehidupan kerjanya si Zack kalau dia memotong pembicaraan orang lain. Terus dia bilang iya bener-bener gitu. Jadi di menit ke-13 detik 25 si Zack ini nanya apa yang kalian pelajari. Jadi si Zack ini nanya apa yang kalian pelajari tentang diri kalian dalam beberapa bulan terakhir ini, dan juga apa yang kalian pelajari tentang member lainnya atau sama lainnya. Dan dia juga nanya hal yang sama ke Selena, apa yang kamu pelajari atau apa yang kamu pelajari tentang dirimu selama beberapa bulan ini. Jadi si Zack ini nanya apa nih yang kamu pelajari tentang dirimu selama bulan ini. Di menit ke-13 detik ke-45 si Selena bilang dia merasa bahwa dia belajar untuk menjadi lebih baik ke dirinya sendiri. Karena si Selena ini bilang kadang dia dulunya suka agak frustasi sama hal yang terjadi di kehidupannya gitu. Oke, jadi si Selena ini bilang di menit 14 detik ke-11, dan dia mulai tahu nih siapa aja nih orang-orang yang ada di pihaknya dia, orang-orang yang selalu dukung dia gitu. Jadi si Zack ini juga bilang ya karena mungkin kita udah bisa ini ya mensortir siapa aja nih hal-hal yang penting buat kamu, yang gak penting. Terus si Selena bilang ya lo ngerti maksud gue kayak gitu. Terus di menit 14 detik ke-32 si Zack ini nanya juga ke Blackpink, ayo gimana nih kalau dari Blackpink, apa yang kalian pelajari tentang diri kalian dan juga tentang satu sama member lainnya. Kata si Zack itu ya karena pasti selama beberapa bulan ini sama pandemi ini kalian waktu kalian banyak dihabiskan bersama gitu. Kata Rose ya pasti kita pelajarin banyak hal gitu, karena selama beberapa bulan ini kita kerja bareng, kita ngabisin waktu bareng. Terus kayak Rose juga bilang bagaimana kita bisa hidup bersama orang lain kayak gitu, melihat nih bahwa kita tuh punya tujuan yang sama. Si Rose bilang ya itu pasti suatu challenge atau tantangan bagi kita dalam proses untuk menyamakan visi dan meraih visi kita, tapi ya itu hal yang menyenangkan pada saat prosesnya gitu.
Dan si Jennie juga bilang dia sangat mengapresiasi bahwa member Blackpink ini punya satu sama lain untuk rely on, untuk apa ya, mereka saling apa ya, maksudnya mereka punya satu sama lain untuk saling mendukung dan juga menjalani hari-hari gitu. Dan si Jennie bilang mereka bersyukur bisa satu sama lain untuk bicara, tempat cerita gitu. Ketika mereka lagi lost atau mungkin kehilangan arah atau mungkin lagi ada masalah gitu. Si Jennie bilang ketika misalnya kita ngerasa bahwa kita tuh kayaknya di jalan yang salah atau kayak ngelakuin hal yang salah, tapi ada member nih di samping kita yang bilang enggak kok, lo nggak salah, lo udah ngelakuin hal yang baik gitu. Jadi kayak ketika mungkin mereka satu saat atau mungkin ketika mereka ada ngerasa, pasti ada ngerasa kayak duh, gue bener nggak ya, gue ini nggak ya gitu, atau yang gue lakuin bener nggak ya gitu. Jadi bilang bahwa dia bersyukur bahwa ketika ada satu member yang seperti itu pemikirannya, ada member lain yang kayak nyemangatin dan enggak kok, you're doing great, you're doing well gitu. Kayak lo nggak salah, lo udah ngelakuin yang terbaik gitu. Kayak secara nggak langsung, secara psikologisnya juga bisa apa ya, jadi kayak juga membantu bikin si member yang tadinya kebingungan atau ngerasa ada masalah atau ngerasa kurang atau gimana, bisa jadi semangat lagi. Oke, terus Rose juga bilang di menit 15 detik ke 27-an. Jadi misalnya nih, gue lagi bingung sama part gue atau kerjaan gue. Si Rose bilang, terus dia kayak punya member nih buat ditanya, kira-kira menurut lo gue mendingnya apa? Kayak gini apa kayak gini gitu. Jadi dia ngerasa member itu bisa kayak ngasih opini ke dia ketika dia bingung tentang kerjaannya dia atau partnya dia atau ya apapun yang sedang dia kerjain. Dan si Rose itu kagum sama Selena, karena kan Selena ini kan solo ya, maksudnya dia nyanyi sendiri dan dia bisa menjalani karir itu sendiri. Karena bagi Rose aja ketika dia lakuin partnya dia aja, dia masih butuh nih opini dari members. Dan di menit ke-15 di ke-55 si Selena bilang, ya kalau misalnya gue punya member kayak Blackpink nih, ya itu akan menyenangkan banget. Terus kayak si Blackpink kayak iya. I know I have my girls now. Just fly over to Korea movie. Oh my god. Dan si detik menit ke-16 si Selena bilang, di menit ke-16 si Selena bilang, ya nggak cuma gue doang, kayak maksudnya kayak just me gitu, karena kan dia solo kan. Terus si Jennie bilang, no you have us, kayak lo punya kita, terus kayak si Selena bilang, iya oke, oh iya sekarang kan gue udah punya I have my girls, dia bilang kayak gue udah punya temen-temen cewek-cewek gue gitu. Karena dia merujuk ke Blackpink, gemes banget gak sih mereka. Di menit 16 detik ke 21 Selena bilang dia sangat senang untuk jadi part dalam hal yang besar ini kayak si ice cream ini. Dan si Zack bilang ya ini tuh cuman awalan, karena hal yang lebih gila lagi nih nanti pas album bakalan datang. Terus si Selena lagi promosi tentang di album mereka, gotta get their album everybody, kayak kalian harus beli ya albumnya Blackpink. Oh my god, dia udah promosi berapa kali nih si Selena, gila. Terus kayak si Blackpink bilang thank you. Si Zack habis itu ngomong di menit 16 detik ke 35, Jisoo halo, semua orang antusias nih sama K-drama lo gitu. Jadi si Jisoo ini bakalan main di K-drama judulnya Snowdrop. Jadi si Snowdrop ini adalah drama yang digarap oleh penulis dan sutradara dari Sky Castle. Dan Zack bilang semua orang ngirimin love buat Jisoo, kayak support untuk dramanya dia yang bakalan datang. Terus si Jisoo bilang gemes banget sih di menit 16 detik ke 45, I'm exciting. Ya maksudnya intinya adalah dia mau ngomong I'm excited, bahwa dia bener-bener antusias nih sama dramanya dia. Aduh, kita nggak sabar lagi untuk melihat actress cute. Si Zack bilang di menit 16 detik ke 52, hai Lisa, atau gue harus ngomong panggil lu Mona Lisa. Terus kayak gitu ya, Mona Lisa kan, Mona Lisa. Oke, jadi itu udah segitu
rangkuman. Gila, rangkuman juga nggak rangkuman ya. Kalau rangkuman mah pap gitu. Oke, jadi sekian yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah atau ada yang keskip atau mungkin ada yang keliru dalam penyampaian gue. Mungkin bisa diklarifikasi atau ditambahkan di komen di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga nanti ketika Oktober 2 udah datang, kita bisa dengerin lagu full album, kita bisa bikin rekor-rekor baru lainnya, kita bisa support Blackpink dalam berbagai macam hal. Oke, see you, bye-bye. Don't forget to subscribe, comment, like, and share this video to your friends. Thank you.